Shalom. Selamat menantikan hari kemenangan kita esok hari, yaitu hari Paskah, bagaimana Yesus bangkit dari maut. Kali ini kita akan membaca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata "sudah selesai" dalam bahasa Yunani yaitu adalah tetelestai. Dan ini merupakan ucapan yang keenam Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib. Dan kita bisa membacanya ada di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Ini merupakan hasil karya daripada keponakan saya. Ini adalah sebuah burung hantu, ya, papercraft, bentuknya 3 dimensi. Kalau saudara bisa perhatikan ini, dia bisa mengatakan ini tetelestai. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana prosesnya ketika di awalnya dia membuat ini, kemudian merancangnya, kemudian membentuknya dengan penuh usaha dan kerja keras dia. Dan akhirnya selesai, tetelestai. Jadi ketika Yesus mengatakan sudah selesai, dan juga keponakan saya juga mengatakan sudah selesai, muncul 4 pertanyaan dalam benak pikiran saya. 4 pertanyaan itu adalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sudah selesai? Kata ini sangat penting bagi seseorang yang melakukan sebuah pekerjaan. Kata ini akan kamu ucapkan tatkala ketika kamu sampai ke puncak gunung Everest. Kata ini kamu ucapkan ketika kamu menyerahkan disertasi finalmu kepada dosen. Dan juga kau ucapkan tatkala ketika kau mencapai membayar dalam cicilan yang terakhir untuk cicilan rumahmu, mobilmu, atau apapun. Bahkan juga ketika kau bertanding lari 10 km dan kau mencapai garis akhir, kau akan mengucapkan kata ini. Tapi kata ini bukan hanya sekedar mengatakan bahwa aku bertahan, bukan hanya sekedar pengertian itu. Namun kata ini mengandung sebuah pengertian bahwa aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadaku atau apa yang aku telah mulai. Tetelestai mengandung pengertian sebuah tindakan yang sudah selesai di masa lampau, meskipun kita mengatakannya baru saja selesai, dan hasilnya dapat dirasakan hingga saat ini. Dan ketika Yesus mengucapkan sudah selesai, maka dia sedang menyatakan bahwa dia sudah menuntaskan, menyelesaikan pekerjaannya, dan itu tetap selesai di masa sekarang dan juga tetap selesai di masa yang akan datang. Jadi Yesus bukan sedang mengatakan bahwa aku kalah, atau dia mengungkapkan bahwa betapa beratnya beban yang harus dipikulnya pada saat itu. Tapi dia sedang mengatakan bahwa aku telah menuntaskan pekerjaan yang telah membawanya datang ke dalam dunia ini. Tetelestai juga menyatakan bahwa kematiannya tidak meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Dan itu kebenarannya. Pertanyaan yang kedua, yaitu pekerjaan apakah yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Untuk menjawab ini, maka kita melihat kronologi bagaimana Yesus hadir di dalam dunia ini. Dan itu tercatat di dalam Matius ketika Yusuf mendapatkan mimpi didatangi oleh malaikat Gabriel. Di sana tertulis adalah Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka dan akan diberi nama Immanuel. Dan itu merupakan penggenapan dari Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Kalau kita perhatikan sama-sama di dalam perjanjian lama untuk membebaskan seseorang daripada dosanya, maka orang itu harus membawa korban penebusan dosa dan diserahkan kepada imam untuk dipersembahkan. Yesuslah yang menjadi korban penebusan dosa bagi umat manusia, dan itu sekali untuk selamanya dan dicatat di dalam kitab Ibrani. Jadi tatkala ketika Yesus mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya, maka selesailah tugas yang diberikan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Selanjutnya, tinggal respon daripada orang-orang yang berdosa. Pertanyaan yang ketiga, apa buktinya kalau pekerjaannya itu sudah selesai? Bisa saja seseorang mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai, tapi sebenarnya tidak seperti apa yang diminta pada awalnya. Kalau Yesus adalah korban penebusan dosa, korban itu harus dicurahkan darahnya, dan akhirnya dia mati secara fisik. Kalau kita melihatnya yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, yang tadi kita sudah baca, maka kita melihat bahwa ketika Yesus mengucapkan sudah selesai, maka dia menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Dia mati secara fisik. Kemudian dicatat juga di dalam Alkitab, dia dikuburkan. Itu menjadi bukti bahwa dia sudah menyelesaikan untuk menyelamatkan umatnya. Sama halnya juga dengan keponakan saya. Ketika dia mengatakan bahwa dia mau mengerjakan papercraft, dia bukan sekedar ngeprint, kemudian dia mendiamkan itu, atau setengah jalan dia mengatakan aku sudah selesai. Tapi dia menyatakan selesai ketika karyanya itu sudah nyata seperti ini, sudah terjadi, sudah terbentuk seperti gambaran yang diminta dari desain awalnya.
pertanyaannya yang terakhir, itu pertanyaan yang keempat, kepada siapa dia menyatakan bahwa dia sudah selesai? Kita mau melihatnya kepada apa yang tercatat di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi jelas ketika dia mengatakan dia sudah selesai, maka dia menyatakannya kepada Bapa, karena Bapa yang memberikan perintah itu kepadanya. Mari kita simpulkan dari kata tetelestai. Jadi benarlah bahwa pekerjaan Tuhan Yesus itu sudah selesai, seperti apa yang Ia katakan. Dan itu pun juga berlaku bagi setiap kita semuanya. Ketika kita mengakui Dia sebagai korban penghapusan dosa, maka hukuman maut tidak akan lagi berkuasa di atas kehidupan kita. Digenapilah Yohanes 3 ayat yang ke-16 supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Karena di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, sebab di sana dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Tetelestai, Dia sudah menyelesaikannya. Tuhan memberkati kita semuanya.